Oke. Om Jnana-timirandasya Jnana Salakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vande Aham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaisnavam Sri Rupam Sagrajatam Shahagana Raghunatam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Visakanvitam Scha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kantha Radha Kantha Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Stuti Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mukam karoti vachalam Panglungam Hayadegirim Jatkripa Tamaham Vande Sri Gurun Dinataranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram Katanchana Smriti Asmin Duskaram Sukaram Bhavet Vismrite Ukaritam Shat Sri Chaitanya Namamitam. Hare Krishna. Tar dulu. Oke, selamat datang semuanya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ada 4 ciri-ciri kemenangan dari para Pandawa dan juga kita telah mendiskusikan bagaimana Sri Krishna sebagai Bhakta Watsala atau beliau yang membalas bakti dari penyembah beliau sendiri. Apa ada yang masih ingat apa itu 4 ciri-ciri kemenangan Pandawa tanpa melihat catatan? Silakan. Ayo, siapa yang masih ingat? Mungkin 1 dari 4 dan nanti yang lainnya bisa saling berbagi. Silakan Prabu Sucaru. Perang sangka melambangkan Sri Wisnu. Sudah itu ada Madawa, suami Dewi Keberuntungan. Sudah itu lambang bendera Hanoman. Lagi satu kereta ya. Ya, Prabu Sucaru sudah memborong semuanya. Oke. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk menghabiskan bab 1 Bhagavad Gita. Dan hari ini kita akan melihat alasan Arjuna untuk tidak bertempur. Jadi sebenarnya ada 5 alasan Arjuna untuk tidak bertempur. Dan sekarang kita akan melihat dari bab 1 sloka 28 sampai sloka 46. Itu ada 4 alasan Arjuna mengapa tidak mau bertempur. Dan besok di awal dari bab 2 ada 1 lagi yang akan kita temukan. Jadi topik diskusi alasan Arjuna untuk tidak bertempur. Bab 1 Bhagavad Gita sloka 28. Arjuna waca dristve mam swajanam Krishna yuyutsum samupassitam sidanti mamagatrani mukham ca parisusyati. Artinya Arjuna berkata, Krishna yang baik hati setelah melihat kawan-kawan dan sanak keluarga di hadapan saya dengan semangat untuk bertempur seperti itu. Saya merasa anggota badan-badan
saya gemetar dan mulut saya terasa kering. Jadi minggu yang lalu kita sudah melihat bagaimana Arjuna sebenarnya beliau begitu bersemangat sekali untuk bertempur sebenarnya, dan meminta Sri Krishna untuk membawa keretanya di antara kedua belah pihak. Dan sekarang apa yang terjadi? Yang terjadi beliau sekarang merasa enggan untuk bertempur. Di sini ciri-ciri yang diperlihatkan oleh Arjuna yaitu anggota tubuh beliau seketika bergemetaran dan mulut beliau terasa kering. Jadi di sini alasan yang pertama kita temukan di sloka ini. Jadi beliau merasa kasihan. Itu alasan yang pertama, beliau merasa kasihan terhadap sanak keluarga beliau. Jadi Arjuna mengatakan, setelah melihat kawan-kawan dan sanak keluarga di hadapan saya dengan semangat untuk bertempur seperti itu. Jadi di sini juga Arjuna merasa terharu dalam artian merasa bahwa mengapa orang-orang ini begitu bersemangat sekali untuk bertempur. Yang mereka akan hadapi yaitu sanak keluarga mereka sendiri. Jadi Arjuna langsung hatinya merasa tergugah. Jadi beliau merasa kasihan kepada orang-orang yang akan mati di medan perang Kurukshetra ini, terutama kepada kakeknya Arjuna dan gurunya Dronacharya. Jadi Srila Prabhupada dalam penjelasan beliau mengatakan, Arjuna agak heran melihat mereka begitu semangat untuk bertempur. Hampir seluruh masyarakat serta semua anggota keluarganya telah datang untuk bertempur melawan dirinya. Keadaan ini menyebabkan penyembah yang baik hati seperti Arjuna merasa terharu. Gejala-gejala seperti itu yang terjadi pada Arjuna bukan disebabkan oleh kelemahan, melainkan oleh karena hatinya yang lembut, yaitu salah satu ciri penyembah Tuhan yang murni. Jadi kita melihat di sini bahwa Srila Prabhupada beliau mengagungkan sifat Arjuna di sini. Yang sebenarnya, yang sebenarnya ini adalah pengaruh dari tenaga dalam Sri Krishna. Beliau merasa seperti diilusikan. Tapi bagaimanapun juga, kalau kita melihat alasan yang diberikan oleh Arjuna untuk tidak bertempur, itu semuanya sebenarnya masuk akal. Semuanya sebenarnya masuk akal. Tapi tujuan hidup yang utama yaitu untuk memuaskan Sri Krishna. Dan nanti kita akan melihat bagaimana Sri Krishna akan mematahkan semua argumen-argumen yang diberikan oleh Arjuna. Dalam penjelasan beliau, Srila Prabhupada juga mengutip sloka dari Srimad Bhagavatam, Yasyasti Bhaktir Bhagavat Yakinchana Sarvair Gunais Tatra Samaste Suraha Harawa Bhakta Syakuto Mahadguna Mano Ratena Satidavato Bhahihi. Jadi sloka ini sebenarnya sloka yang diucapkan oleh Prahlad Maharaj. Jadi Prahlad Maharaj berdoa kepada Sri Nrsimhadev. Jadi beliau mengatakan Yasyasti Bhaktir Bhagavatya Akinchana. Jadi bagi mereka yang senantiasa tekun berbakti kepada Sri Krishna, Sarwair Gunais Tatra Samaste Suraha. Jadi secara otomatis mereka akan memiliki sifat-sifat kebaikan. Salah satu contohnya di sini yang diperlihatkan oleh Arjuna, yaitu merasa iba, merasa kasihan. Hati seseorang itu akan menjadi lembut. Jadi harau abaktasya, dan di lain sisi abakta atau orang yang bukan penyembah, kuto mahadguna. Jadi sifat baik apa yang mereka miliki. Jadi ini dalam sloka ini Prahlad Maharaj bertanya, kuto mahadguna, mano ratena, karena sebenarnya pikiran mereka, mano ratena, mano artinya pikiran, ratha artinya kereta, mano rathena asati dawato bahihi. Jadi karena mereka hanya berspekulasi, berangan-angan, mereka mengikuti alur pikiran mereka yang tidak sempurna, mano rathena asati. Jadi sifat baik apa yang dimiliki oleh orang yang bukan penyembah. Jadi terkadang kita melihat bahwa orang yang bukan penyembah pun memiliki sifat baik. Dan bahkan mereka yang ikut dalam kesadaran Krishna masih juga memiliki
watak yang bisa kita katakan tidak baik, seperti membicarakan orang lain. Ini sifatnya halus. Jadi, tapi karena penyembah melakukan pelayanan bakti kepada Sri Krishna, mereka akan berangsur-angsur disucikan dan mencapai kesempurnaan. Sementara orang yang bukan penyembah, walaupun mereka kelihatannya memiliki sifat yang baik, tapi apa poinnya? Jadi Srila Prabhupada menjelaskan apa poinnya hanya menjadi orang yang baik, tapi tidak menjadi penyembah Tuhan. Jadi orang yang baik akan mencapai surga, ya. Tapi tetap surga atau neraka itu sama saja sebenarnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di bab 4 sebenarnya. Bab 4 mulai dari bab 3 sebenarnya mengenai karma yoga. Tetapi dalam bab 4 Krishna sudah memulai berbicara tentang akarma. Jadi ada karma, akarma, dan wikarma. Dan di situ Srila Prabhupada menjelaskan bahwa karma dan wikarma mereka sama saja. Tergolong dalam satu jenis. Karma artinya perbuatan baik, wikarma artinya perbuatan yang melanggar aturan kitab suci atau perbuatan berdosa. Jadi dan akarma artinya perbuatan yang tidak menghasilkan apa ya istilahnya, tidak menghasilkan pahala atau reaksi dosa. Akarma ini yaitu kesadaran Krishna. Kegiatan dalam kesadaran Krishna disebut akarma karena tidak menghasilkan entah itu kredit yang baik ataupun buruk. Tetapi karma dan wikarma sama saja. Kita melakukan karma, kita akan dipromosikan ke planet surga. Dan akarma, kita akan jatuh ke neraka. Tapi Prabhupada menjelaskan, ini sama saja karena masih terlingkup dalam belenggu alam material ini. Jadi surga dan neraka itu sebenarnya tidak bisa membantu kita. Jadi perbuatan karma atau wikarma sekalipun. Wikarma dan karma, mereka sama saja. Jadi hanya menjadi orang yang baik itu belum cukup. Tapi ibaratnya kita seperti minum susu, ya susu itu baik sekali. Tapi kalau susunya ditambahkan gula sedikit, maka susu itu akan menjadi manis dan nikmat untuk diminum. Jadi seperti itu juga dalam kehidupan ini. Hanya menjadi orang baik itu sebenarnya belumlah cukup kalau tidak diikuti dengan kesadaran Krishna. Jadi ini alasan yang pertama, Arjuna merasa kasihan. Oke, sloka berikutnya, sloka 29. Seluruh badan saya gemetar dan bulu roma berdiri. Busur gandiwa terlepas dari tangan saya dan kulit saya terasa terbakar. Jadi ini adalah ciri-ciri badan yang dialami oleh Arjuna, ciri-ciri kelanjutannya. Itu tadi sudah kita temukan badan bergetar. Di sini Arjuna kembali mengatakan badannya bergetar, bulu roma berdiri, dan busur gandiwa terlepas dari tangan Arjuna. Sloka nomor 30. Nimitani capasyami viparitani kesava. Artinya, saya tidak tahan lagi berdiri di sini. Saya lupa akan diri saya. Saya lupa akan diri dan pikiran saya kacau. Oh Krishna, saya hanya dapat melihat sebab-sebab malapetaka saja. Wahai pembunuh raksasa bernama Kesi. Jadi di sini Krishna dipanggil oleh Arjuna sebagai Kesawa atau pembunuh raksasa yang bernama Kesi. Jadi Sri Krishna sebenarnya di sini Arjuna kembali lagi menyinggung secara halus Sri Krishna. Sri Krishna kan hanya membunuh musuhnya saja seperti raksasa, seperti Kesi. Tapi kenapa saya harus membunuh keluarga saya sendiri? Viparitani. Jadi viparitani dalam sloka ini berarti kebalikan. Kebalikan. Jadi ini kebalikan sebenarnya. Harusnya kan keluarga itu harus dilindungi, tetapi mengapa di sini Arjuna dipaksa, seolah-olah dipaksa untuk bertempur dan membunuh keluarganya sendiri. Makanya Arjuna mengatakan di sini viparitani kesawa. Viparitani kesawa. Engkau adalah Kesawa.
engkau adalah pembunuh raksasa yang bernama Kesi, dan Kesi ini adalah musuh Anda. Sementara saya Wiparitani, kebalikannya, saya harus membunuh keluarga saya sendiri. Jadi secara halus Sri Krishna disindir di sini oleh Arjuna. Ini adalah alasan yang kedua, yaitu kenikmatan. Jadi mengapa kenikmatan? Karena sebenarnya pada umumnya tujuan dua belah pihak atau sebuah kerajaan atau seorang raja atau seseorang bertempur untuk mengalahkan musuhnya, yaitu untuk mendapatkan kerajaan dan menikmati. Sementara apa yang terjadi dengan Arjuna? Kalau ia berhasil memenangkan kerajaannya, Hastinapur, tetapi Arjuna di sini tidak bisa menikmati. Bagaimana Arjuna bisa menikmati kalau semua rekan-rekannya, sanak keluarga, kakek, gurunya meninggal? Lalu apa poinnya? Oke, saya mendapatkan kerajaan, saya mendapatkan kembali Hastinapura, tapi semua keluarga saya meninggal. Apa mungkin saya berbahagia? Jadi itu adalah alasan Arjuna yang kedua, kenikmatan. Seolah-olah Arjuna di sini mengatakan, saya tidak dapat menikmati apa-apa. Kalau saya menang, tetap saya tidak bisa menikmati kerajaan ini tanpa keluarga saya. Jadi di sini kita bisa melihat dari awal sebenarnya, Arjuna telah dibingungkan oleh tenaga Sri Krishna yang membuat Arjuna menjadi begitu terikat dengan keluarganya sendiri. Srila Prabhupada dalam penjelasan beliau mengatakan, atas kehendak Krishna sendiri, maka Arjuna sedang memperlihatkan kebodohannya, yaitu alpa akan kepentingan dirinya yang sejati. Kepentingan diri yang sejati seseorang sebenarnya terletak dalam Wisnu atau Krishna. Roh yang sedang terikat lupa akan kenyataan ini, karena itu ia menderita rasa sakit yang bersifat material. Jadi Arjuna karena keterikatannya terhadap sanak keluarganya, ini listriknya mati nih sebentar. Apa saya masih terhubung? Hare Krishna. Prabu Sucaru, saya masih terhubung ya di sini? Si Prabu, sinyalnya enggak bagus kok. Masih Prabu. Masih. Sinyalnya kok enggak bagus. Ya, listrik saya mati ini, jadi oke, saya langsung terhubung dengan, karena wifi-nya mati, makanya saya pakai hotspot sekarang. Tapi suara saya kedengaran. Atau mungkin saya harus tutup video biar agak lancar sedikit di sini. Sampai listrik saya kembali. Hare Krishna, suara saya jelas kan, Prabu? Ya, jelas. Oke. Nanti saya akan buka video saya karena sinyal saya di sini rendah. Jadi kalau listriknya sudah balik, nanti saya akan buka video saya. Oke, jadi di sini adalah alasannya, yaitu kenikmatan. Arjuna tidak bisa menikmati tanpa ada keluarga di sampingnya. Jadi Srila Prabhupada menjelaskan, ketika seseorang itu begitu terikat dengan anggota keluarganya, maka kalau ada sanak keluarga yang meninggal, maka kita akan merasa begitu kehilangan dan merasa kesakitan, merasa begitu sakit sekali. Dan ini sebenarnya bersifat material. Jadi kita melupakan. Di sini Arjuna diibaratkan seperti seekor burung. Jadi ada 2 ekor burung yang hinggap di sebuah pohon. Jadi yang satu yaitu jiwa, dan burung yang satunya yaitu Paramatma atau Sri Krishna. Jadi burung yang satu ini hanya asik menikmati buah dari pohon itu dan melupakan kawannya yang selalu menemaninya. Jadi begitu juga posisi kita. Kalau kita melupakan, seperti yang Srila Prabhupada di sini jelaskan, kepentingan diri yang sejati seseorang sebenarnya terletak dalam Wisnu atau Sri Krishna. Kita melupakan tujuan hidup kita yang sebenarnya, yaitu Wisnu.
kita bisa temukan di dalam skanda 7, Prahlad Maharaj mengatakan nate vidu swarta gatim hiwisnum dura saya ye bahir artamanina. Jadi nate vidu swarta gatim hiwisnu. Jadi orang-orang pada umumnya tidak mengetahui tujuan hidup yang sejati, yaitu untuk mencapai kaki Padma Sri Wisnu. Nate vidu swarta gatim. Gatim itu artinya tujuan tertinggi, swarta gatim, tujuan tertinggi. Kita melupakan Wisnu sebagai tujuan hidup tertinggi. Nate vidu swarta gatim Wisnu. Dura saya ye bahir artamaninam. Jadi artamaninam. Ya. Artamaninam. Jadi fokus utama dalam hidup ini yaitu untuk mencapai kenikmatan material. Artha artinya sesuatu yang memiliki nilai, sesuatu yang berharga. Ini namanya artha. Makanya kita kalau memiliki kekayaan itu namanya harta. Jadi arta maninam. Tapi kenikmatan material itu bersifat bahir. Bahir artinya rendah. Ye bahir arta maninam. Andhaya tandair upani yamanam tepi satantram urudam nibadaha. Jadi urudam nibadaha. Kita akan terus terjerumus dan terikat kalau kita lupakan tujuan hidup kita yang sebenarnya yaitu Krishna atau Vishnu. Dan posisi kita yang sebenarnya yaitu kita adalah sang roh yang sebenarnya, yang sebenarnya tidak begitu memiliki koneksi atau hubungan yang sebenarnya dengan sanak keluarga kita. Tentu saja secara ikatan badan material kita memiliki hubungan dan itu harus tetap dijaga. Bukan berarti begitu selesai mendengarkan kelas ini langsung kita meninggalkan sanak keluarga kita. Tidak seperti itu. Tetapi ini hanya secara filosofinya, secara filsafatnya, dan ini sebenarnya membantu kita. Karena kita tidak bisa menghindari yang namanya perpisahan. Yang namanya kematian dan perpisahan dengan sanak keluarga itu akan kita jumpai lambat atau laun. Lambat laun kita akan jumpai. Jadi ya bukan berarti langsung kita mengambil sannyas sekarang setelah mendengarkan kelas ini. Tidak seperti itu. Tapi ini membantu kita. Jikalau kita kehilangan ada sanak keluarga yang meninggal, oke, kita bersedih, tetapi tidak berlarut-larut dalam kesedihan yang lama. Karena dijelaskan juga oleh Sukadeva Goswami dalam Srimad Bhagavatam skanda 1. Beliau mengatakan, Yaya samau hito jiwa atmanam triguna atmakam paropimanutenartam tatkritam cabipadyate. Jadi ini kedudukan dasar kita. Yaya samau hito jiwa atmanam triguna atmakam. Jadi kita sebenarnya sang jiwa yang murni. Tetapi kita sekarang dibingungkan oleh tenaga Sri Krishna, tenaga material Sri Krishna. Ya samuhitaha. Samuhita artinya kita dihayalkan, dibingungkan. Atmanam triguna atmakam. Dan kita berpikir bahwa kita adalah hasil, lampu saya sudah nyalain. Dan kita berpikir bahwa kita adalah hasil dari alam material ini. Kita adalah badan ini, badan material ini. Kita berpikir seperti itu. Triguna atmakam paropi, para artinya lebih tinggi. Yang sebenarnya kita adalah sesuatu yang melampaui dunia material ini. Kita adalah sang roh. Paropi manute na artham tad kritam cabipadyate. Tapi ketika kita dibingungkan, tad kritam cabipadyate. Jadi apapun yang terjadi dengan badan ini, kita merasakan kesengsaraannya. Switch. Jadi ini adalah kehidupan kita. Di dunia modern ini kita begitu bergantung dengan listrik. Tadi saya langsung panik ketika listrik saya padam. Oke. Jadi ini alasan yang kedua yaitu kenikmatan. Karena
Arjuna berpikir saya tidak bisa menikmati tanpa adanya keluarga saya, sanak keluarga saya. Walaupun Pandawa masih hidup, tetapi Arjuna berpikir bahwa Korawa juga adalah sanak keluarga saya. Jadi ini adalah sifat Waisnawa sebenarnya, seorang Waisnawa penyembah Tuhan. Tidak merasa egois. Kebanyakan orang di dunia ini kan selalu egois, bahkan tidak peduli dengan keluarganya sendiri. Yang penting saya bersenang-senang. Oke. Jadi ini adalah sebuah kelas, kutipan sebuah kelas yang saya ambil dari kelas Srila Prabhupada. Prabhupada menjelaskan, jadi Arjuna juga sedang berperan seperti orang biasa yang bodoh. Nimitani wiparitani, di mana kebahagiaan saya. Saya datang ke sini untuk berperang, untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan saya harus membunuh saudara saya sendiri. Lalu, di mana kebahagiaan saya? Saya tidak bisa menikmati harta benda atau kerajaan sendirian. Oke. Sloka berikutnya, sloka nomor 31. Naca sreyo nupasyami. Artinya, saya tidak dapat melihat bagaimana hal-hal yang baik dapat diperoleh kalau saya membunuh sanak keluarga sendiri dalam perang ini. Krishna yang baik hati, saya juga tidak dapat menginginkan kejayaan, kerajaan, maupun kebahagiaan sebagai akibat perbuatan seperti itu. Jadi saya highlight di sini kata sreyo. Menarik sekali. Jadi sebenarnya di sloka ini Arjuna sedang membuat kalkulasi atau perhitungan. Perhitungan tentang masa depan. Jadi Arjuna berpikir luas, berpikir tentang masa depan. Makanya Arjuna menggunakan di sini kata sreyo. Oke, kita lihat di sini ya penjelasan Srila Prabhupada. Tanpa mengetahui bahwa kepentingan diri yang sejati berada dalam Wisnu atau Krishna, roh-roh terikat tertarik pada hubungan-hubungan jasmani dan mereka mengharapkan kebahagiaan dalam keadaan seperti itu. Jadi penjelasan Srila Prabhupada hampir sama dengan sloka sebelumnya. Nah, sekarang kita berfokus pada kata sreyo ini ya. Sreyaha sebenarnya, sreya. Jadi sreya artinya ultimate goal atau tujuan tertinggi atau apa ya istilahnya dalam bahasa Indonesia, apa yang bisa kita ya hasil akhir ya, hasil akhirnya itu apa dari peperangan ini, itu yang sedang dikalkulasi oleh Arjuna di sini. Srila Prabhupada menjelaskan sebenarnya untuk menganalisa masa depan dalam bahasa Sanskerta itu kita bisa menggunakan dua kata. Ini penting sekali. Yang pertama, kata yang pertama yaitu preya, dan kata yang kedua yaitu sreya. Jadi preya artinya kita berkalkulasi tentang masa depan dengan hasil yang segera, artinya dalam kurun waktu yang pendek. Jadi di sini Arjuna menggunakan kata sreya, bukan preya. Jadi sreya, jadi artinya Arjuna melihat jauh ke depan apa yang akan terjadi setelah peperangan ini. Jadi itu adalah pemikiran Arjuna. Oke, kalau naca preya nupasyami, kalau Arjuna mengatakan seperti itu, jadi Arjuna hanya berpikir tentang apa yang terjadi setelah perang ini, ya seperti oke, saya menang atau siapa yang akan dibunuh, selesai, kerajaan akan menjadi milik siapa, itu saja. Tapi kata sreya ini, jadi setelah peperangan apa yang terjadi, banyak orang yang dibunuh, banyak laki-laki yang akan dibunuh, dan dari itu apa hasilnya? Nah, wanita tidak akan dilindungi lagi karena suami mereka telah terbunuh. Ketika wanita tidak dilindungi, maka wanita akan bercampur baur dengan laki-laki lain. Dan setelah itu ada yang namanya warna sangkara. Jadi kita akan lihat nanti. Jadi ini adalah kalkulasi Arjuna. Makanya Arjuna mengatakan sreya. Naca sreya nupasyami. Ini juga saya cantumkan di sini kelas dari Srila Prabhupada. Prabhupada mengatakan, jadi di sini masalahnya adalah apa itu sreya? Apa kebaikan tertinggi? Ya, sreya itu artinya kebaikan tertinggi. Karena kita berkalkulasi tentang masa depan. Itu salah di sini. Jadi Arjuna di sini analisa Arjuna di sini dikatakan oleh Srila Prabhupada salah. Walaupun
kita akan melihat sebenarnya itu masuk akal sekali. Karena warna sangkara nanti akan bermunculan dan akhirnya tidak ada lagi tradisi keluarga seperti mengaturkan pindah dan akhirnya semua masyarakat, seluruh masyarakat akan menjadi pendosa dan pergi ke neraka. Itu masuk akal sekali. Tetapi Krishna akan membantah, nanti kita akan lihat di bab berikutnya. Jadi itu salah di sini. Srila Prabhupada mengatakan itu salah di sini. Oleh karena itu Bhagavad Gita diperlukan. Ia berpikir bahwa Krishna tidak begitu penting. Keluarga saya penting, keluarga saya. Meskipun dia adalah penyembah. Oleh karena itu Kanista Adhikari pada tingkat pengabdian yang lebih rendah. Seseorang mungkin tertarik pada kesadaran Krishna, tetapi minatnya yang sebenarnya adalah bagaimana meningkatkan kehidupan material ini. Jadi Arjuna adalah seorang penyembah. Arjuna adalah seorang penyembah yang murni. Tapi sekarang di sini Arjuna seolah-olah tidak menghiraukan Sri Krishna. Jadi Sreya ini tujuan kebaikan tertinggi yaitu memuaskan Sri Krishna. Bukan membahagiakan diri saya sendiri. Karena di sini kita bisa melihat Arjuna sekarang beliau bertindak seperti orang yang begitu egois. Hanya mementingkan diri sendiri. Oke, kelihatannya Arjuna mementingkan keluarganya. Tapi sebenarnya di sini Arjuna mementingkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena tujuan akhirnya yaitu supaya Arjuna bisa berbahagia. Kalau semua anggota keluarganya terbunuh, maka Arjuna tidak berbahagia. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa menyimpulkan di sini Arjuna sekarang hanya mementingkan dirinya sendiri, bukan mementingkan apa yang diinginkan oleh Sri Krishna. Jadi Sreyo di sini, yang seperti Srila Prabhupada jelaskan, Sreyah ini, jadi kalkulasi Arjuna itu sebenarnya salah, karena Arjuna menjadi orang yang self-centered, atau orang yang mengutamakan diri sendiri saja. Ya. Ya, seperti kita lihat di sini, 2 ekor burung ini. Jadi burung yang satu ini adalah Paramatma Sri Krishna, dan yang satu ini hanya membelokkan wajahnya ke arah yang lain dan hanya menikmati buah dari pohon yang mereka hinggapi. Tapi kalau burung ini sekarang mendengarkan dan menengok burung yang satunya lagi, maka burung yang ini akan berbahagia karena burung yang satu ini mengetahui apa yang sebenarnya terbaik untuk burung ini. Jadi ini adalah analogi atau perumpamaan yang sering kita dengar ya. Dan sloka 32 sampai 35. Oh Govinda, barangkali kita menginginkan kerajaan, kebahagiaan, ataupun kehidupan untuk orang tertentu. Tetapi apa gunanya kerajaan, kebahagiaan, ataupun kehidupan bagi kita kalau mereka sekarang tersusun dalam medan perang ini? Oh Madhusudana, apabila para guru, ayah, putra, kakek, paman dari keluarga ibu, mertua, cucu, dan semua sanak keluarga bersedia mengorbankan nyawa dan harta bendanya, dan sekarang berdiri di hadapan saya. Mengapa saya harus berhasrat membunuh mereka? Meskipun kalau saya tidak membunuh mereka, mungkin mereka akan membunuh saya. Wahai pemelihara semua makhluk hidup. Nah, kata yang digunakan di sini oleh Arjuna yaitu Janardana. Wahai Janardana. Jangankan untuk bumi ini, untuk imbalan seluruh 3 dunia ini pun saya tidak bersedia bertempur melawan mereka. Kesenangan apa yang akan kita peroleh kalau kita membunuh para putra Dhritarashtra? Jadi ada 3 kata ya, tapi yang di sini pemelihara semua makhluk hidup ini sebenarnya Janardana. Jadi ada 3 kata yang saya highlight di sini. Jadi yang pertama yaitu Govinda. Mengapa Arjuna di sini memanggil Sri Krishna dengan nama yang berbeda? Jadi ini akan kita bahas. Jadi beliau mengatakan Govinda. Govinda artinya beliau yang memberikan kesenangan terhadap para sapi dan juga kepada indria. Jadi Arjuna mengatakan di sini Oh Govinda. Jadi Arjuna sebenarnya
memberitahukan kepada Sri Krishna, engkau sebenarnya orang yang memuaskan indria-indria, dan engkau harus mengerti apa yang sebenarnya bisa memuaskan indria-indria saya. Tapi di sini seolah-olah Arjuna mengatakan, tapi engkau tidak begitu tahu apa yang sebenarnya bisa membuat indria saya berbahagia. Jadi kembali lagi kita melihat di sini Arjuna seperti orang yang egois. Prabhupada menjelaskan sebenarnya yang harus memuaskan itu Prabhupada menjelaskan sebenarnya kita yang harus memuaskan indria-indrianya Sri Krishna, bukan Sri Krishna yang kita gunakan sebagai orang yang bisa memuaskan indria-indria kita. Jadi di sini kebalikan. Jadi di sini kebalikan yang bisa kita lihat di sini. Jadi kita sebenarnya yang harus memuaskan indria-indria Sri Krishna, bukan Sri Krishna yang kita minta untuk membahagiakan kita. Jadi ada penyembah yang mengatakan kebahagiaan Sri Krishna adalah bisnis saya, sementara kebahagiaan saya bukanlah bisnis saya. Tetapi itu adalah masalahnya Sri Krishna. Jadi kalau Krishna menginginkan saya berbahagia, oke. Kalau Sri Krishna menginginkan saya sengsara juga oke. Tetapi tujuan hidup saya itu hanya untuk membahagiakan Sri Krishna. Tetapi di sini Arjuna ingin memberitahu bahwa Sri Krishna, engkau seharusnya tahu apa yang bisa membuat indria-indria saya berbahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, Madhusudana. Sama seperti ketika Sri Krishna mengatakan, ketika Arjuna memanggil Sri Krishna dengan nama Kesawa. Jadi di sini juga sama tujuannya, Madhusudana. Ada seorang raksasa yang bernama Madhusudana. Jadi Krishna yang membunuh raksasa yang bernama Madhu ini disebut Madhusudana. Atau Prabhupada sering menyebutkan juga Arinisudana. Artinya beliau yang membunuh musuh beliau. Jadi Krishna membunuh musuh beliau saja, bukan tidak membunuh orang yang beliau cintai. Nah, lagi di sini lampunya mati lagi. Apa hari ini? Oke. Jadi tujuan Arjuna memanggil Madhusudana di sini sama intentionnya dengan beliau memanggil Sri Krishna sebagai Kesawa. Dan di sini yaitu Janardana atau pemelihara semua makhluk hidup. Jadi Sri Krishna sebenarnya beliau yang memelihara semua makhluk hidup. Mengapa sekarang Sri Krishna meminta Arjuna untuk bertempur dan membunuh? Jadi ini kembali lagi Krishna di sini disindir oleh Arjuna. Oke, sloka nomor 36. Papam ewasrayed asman hatwaitan atata yinaha. Dalam sloka ini kita bisa menemukan alasan yang ketiga untuk Arjuna tidak bertempur. Jadi artinya kita akan dikuasai oleh dosa. Jadi papam, dosa. Kalau kita membunuh penyerang atata yinaha. Seperti itu. Kita akan dikuasai oleh dosa kalau kita membunuh penyerang seperti itu. Karena itu tidak pantas kalau kita membunuh para putra Dhritarashtra dan kawan-kawan kita. Oh Krishna, suami Dewi keberuntungan, apa untungnya bagi kita? Dan bagaimana mungkin kita berbahagia dengan membunuh sanak keluarga kita sendiri? Di sini kembali lagi sebenarnya Arjuna terus di sini menyindir Sri Krishna dengan memanggil nama-nama beliau seperti Janardana, Madhusudana, Govinda. Dan di sini dalam sloka ini sebenarnya Sri Krishna dipanggil oleh Arjuna sebagai Madhawa, suami Dewi keberuntungan. Wahai suami Dewi keberuntungan. Langsung Arjuna mengatakan, apa untungnya bagi kita? Jadi sebenarnya Arjuna memberitahu, Anda ini adalah suami Dewi keberuntungan. Tetapi dengan peperangan ini, peperangan yang akan terjadi ini, jadi kita akan mendapatkan banyak sekali kerugian, banyak orang yang terbunuh. Jadi apa untungnya perang ini?
Jadi ini adalah alasan yang ketiga, yaitu dosa. Dosa. Jadi kalau membunuh orang menurut Arjuna. Oke. Ini sinyal saya ini. Oke. Haribol Prabu, udah kedengaran suaranya. Oke, sekarang saya sudah kembali ya. Ini kok hari ini pemerintah India ini kurang bisa diajak bekerja sama. Listriknya ini dipadam-padamkan. Krishna. Sampai mana kita tadi? Ya, sampai di sini. Jadi dosa. Jadi Arjuna berpikir kalau kita membunuh sanak keluarga kita, putra-putra Dhritarashtra, kita akan mendapatkan dosa. Jadi Prabhupada menjelaskan kata atata yinaha ini atau penyerang. Ya. Menurut peraturan Weda ada 6 jenis penyerang. 1, orang yang meracuni. 2, orang yang membakar rumah. 3, orang yang menyerang dengan senjata-senjata yang dapat mematikan. 4, orang yang merampok kekayaan. 5, orang yang merampas tanah orang lain. Dan 6, orang yang orang yang menculik istri orang lain. Pada zaman dahulu, para penyerang seperti itu segera dibunuh dan dianggap tidak berdosa jika membunuh mereka. Kalau kita analisa, kalau kita telaah, sebenarnya para Kaurawa, Duryodhana beserta teman-temannya, beserta saudara-saudaranya sebenarnya melakukan 6 hal ini kepada para Pandawa. Contohnya orang yang meracuni. Jadi kita bisa melihat dalam Mahabharata. Jadi Bima pernah diracuni oleh Duryodhana karena Bima ingin dibunuh oleh Duryodhana. Dan Bima langsung pingsan seketika itu, ketika Bima memakan racun yang disediakan oleh Duryodhana. Jadi beliau pingsan dan langsung diceburkan di Sungai Gangga. Beliau diikat, Bima diikat dan diceburkan di Sungai Gangga, dihanyutkan. Tidak dihanyutkan sih, tapi ditenggelamkan. Dan di dasar Sungai Gangga beliau sebenarnya dibantu oleh naga, dan sebenarnya naga ini ketika melihat silsilah keluarganya, jadi naga ini sebenarnya kakek buyutnya Bima. Dan di situ Bima diberikan 8 nektar yang bisa membuat racun ini hilang dan juga membuat badan Bima memiliki kekuatan seperti 10.000 gajah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, orang yang membakar rumah. Ya, bisa kita lihat ketika para Pandawa diundang oleh Sakuni dan para Kurawa untuk berpesta. Dan mereka tinggal di sebuah rumah yang gampang untuk terbakar. Dan pada saat itu sebenarnya Widura sudah menasehati Yudhistira. Sebaiknya kalian sekarang gali terowongan. Pelajarilah hidup seperti seekor tikus. Jadi Bima di situ disuruh menggali tanah, membuat terowongan untuk keluar dari rumah itu. Nah, ketika rumah itu dibakar, sebenarnya para Pandawa dan Ibu Kunti sudah keluar. Dan di saat itu ada seorang pembantu, seorang wanita pembantu, dan pembantu ini memiliki 5 orang anak yang bekerja dengannya. Nah, jadi yang mati terbakar pada saat itu yaitu pembantu ini beserta 5 orang anaknya. Dan dikira oleh Duryodhana bahwa Pandawa dan Ibu Kunti sudah meninggal. Padahal mereka sudah kabur lewat terowongan yang dibuat oleh Bima. Dan yang ketiga, orang yang menyerang dengan senjata-senjata yang dapat mematikan. Ya, jadi ini sering kali terjadi. Jadi antara Duryodhana dan Bima khususnya. Jadi mereka selalu bertengkar dari masa kecil sebenarnya. Dan Duryodhana ingin sekali membunuh Bima khususnya. Semua Pandawa khususnya Bima. Dan yang keempat, orang yang merampok kekayaan. Jadi sudah jelas sekali di sini kerajaan mereka diambil.
orang yang merampas tanah orang lain juga seperti itu. Orang yang menculik istri orang lain. Nah, di sini ketika Pandawa ditipu di arena judi, jadi mereka kalah dan Draupadi diseret di situ oleh Dursasana. Jadi itu bisa dianggap seperti mengambil paksa istri orang lain. Oke, jadi kalau kita membunuh orang yang melakukan satu saja dari keenam ini, jadi itu sebenarnya menurut kesusastraan Weda kita tidak mendapatkan reaksi dosa apapun. Tapi di sini Arjuna mengatakan kalau kita membunuh putra Dhritarashtra, walaupun mereka adalah Atatayinaha, walaupun mereka merupakan penyerang, tapi kalau kita membunuh mereka, pasti kita akan mendapatkan dosa. Itu adalah argumen dari Arjuna. Jadi di sini seolah-olah Arjuna memperlihatkan ahimsa, ahimsa atau tidak melakukan kekerasan, karena kekerasan akan menghasilkan dosa. Jadi itu alasan yang ketiga. Sloka 37 sampai 38 dan 38. Oh Janardana, walaupun orang ini yang sudah dikuasai oleh kelobaan tidak melihat kesalahan dalam membunuh keluarga sendiri atau bertengkar dengan kawan-kawan, mengapa kita yang dapat melihat bahwa membinasakan satu keluarga adalah kejahatan harus melakukan perbuatan berdosa seperti itu? Jadi Arjuna mengatakan di sini, para putra Dhritarashtra mereka adalah orang-orang yang tamak, orang-orang yang pikirannya diliputi oleh nafsu. Jadi mereka tidak bisa melihat mana yang baik dan mana yang benar. Jadi mereka dibutakan. Tapi bagi kita yang masih memiliki kecerdasan, mengapa kita harus melakukan perbuatan berdosa seperti ini? Oke, bagi orang yang bodoh, mereka melakukan perbuatan yang berdosa, ya itu wajar, karena mereka tidak memiliki pengertian, tidak memiliki kecerdasan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kalau orang yang bodoh melakukan kesalahan, ya wajar saja, seperti halnya seorang anak kecil. Anak kecil, karena anak kecil tidak tahu apa-apa, seperti anak kecil yang berada di bawah 1 tahun contohnya. Jadi kalau melihat api, jadi anak kecil ini langsung ingin memegang api. Walaupun sudah dinasihati oleh orang tuanya, jangan nanti kamu terbakar. Karena mereka tidak memiliki kecerdasan di usia seperti itu. Jadi untuk membedakan apakah ini akan berbahaya bagi saya atau tidak. Jadi ketika dipegang, ya tetap terbakar. Dan itu adalah hal yang wajar karena mereka tidak memiliki kecerdasan untuk membedakan. Tapi Arjuna di sini berargumen, tapi bagi orang-orang seperti kita mengetahui mana yang baik dan mana yang benar, mengapa kita harus berbuat dosa seperti itu? 39. Dengan hancurnya sebuah dinasti, seluruh tradisi keluarga yang kekal dihancurkan, dan dengan demikian sisa keluarga akan terlibat dalam kebiasaan yang bertentangan dengan dharma. Nah, jadi dari sloka ini sebenarnya 37 sampai 41 ya. Kita akan melihat 41 atau 43. Kita akan melihat alasan Arjuna yang keempat. Jadi ini dia sloka 39. Jadi dengan hancurnya sebuah dinasti, tradisi keluarga yang kekal. Jadi tradisi keluarga di sini yang dimaksudkan oleh Arjuna yaitu tradisi mengaturkan pindah atau melakukan upacara srada kriya. Ini adalah tradisi keluarga yang kekal sebenarnya. Jadi kalau ada sanak keluarga yang meninggal atau orang tua yang meninggal, seorang anak itu wajib mengaturkan yang namanya pindah atau srada, upacara srada. Tentu saja Srila Prabhupada dalam penjelasan beliau di sini ya mengutip sloka dari Srimad Bhagavatam. Apa itu slokanya? Sarvat manaya saranam saranyam gato mukundam parihrit Jakarta.
Jadi bagi mereka yang sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Krishna, jadi mereka tidak memiliki hutang lagi. Narini carajan, tidak memiliki rini lagi kepada keluarga atau apa istilahnya, kakek buyut, kepada leluhur, ya, kepada leluhur, pada buta, para dewa dewarsi butaptan rinam pitri namna kingkaruna yam rini carajan. Jadi sarwat manaya saranam saranyam gato mukunda. Kalau kita sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Mukunda, kita tidak memiliki lagi, artinya kita tidak tidak diikat oleh kewajiban untuk melakukan upacara serada ini. Karena kalau kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Mukunda, jadi kita akan terbebaskan dan anggota keluarga kita juga bisa ikut dibebaskan. Itu kalau kita sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sri Krishna. Tapi kalau belum, jadi harus, masih diwajibkan kita melakukan upacara ini. Sloka 40, Oh Krishna, apabila hal-hal yang bertentangan dengan dharma merajalela dalam keluarga, kaum wanita dalam keluarga ternoda, dan dengan merosotnya kaum wanita, lahirlah keturunan yang tidak diinginkan, wahai putra keluarga Vrishni. Ya, jadi kalau tradisi keluarga sudah hancur, jadi tidak ada yang melindungi wanita, nanti para wanita di sebuah keluarga akan secara bebas bergaul dengan laki-laki lain. Nah, dengan seperti ini, maka akan terlahirlah apa yang namanya warna sangkara atau keturunan yang tidak diinginkan. Seperti anak yang tidak memiliki bapak. Dalam artian bahwa seorang wanita itu hamil di luar nikah. Jadi anaknya itu namanya tergolong dalam warna sangkara atau tidak diinginkan. Sloka 41, meningkatnya jumlah penduduk yang tidak diinginkan tentu saja menyebabkan keadaan seperti di neraka, baik bagi keluarga maupun mereka yang membinasakan tradisi keluarga. Leluhur keluarga-keluarga yang sudah merosot seperti itu jatuh sebab upacara untuk mempersembahkan makanan dan air kepada leluhur terhenti sama sekali. Jadi orang-orang yang tidak diinginkan itu sebenarnya orang-orang yang berdosa. Jadi karena orang tuanya sudah berdosa, jadi seperti itu. Keturunannya juga akan seperti itu. Dan mereka tidak mengetahui, tidak memiliki pengetahuan tentang tradisi keluarga. Jadi tradisi keluarga merosot dan akhirnya upacara serada ini juga dihentikan. Makanya Arjuna mengatakan di sini mereka akan jatuh merosot ke neraka sebenarnya. Karena ketika leluhur kita meninggal, jadi mereka pergi ke planet para leluhur nantinya yang disebut dengan Pitri Loka. Di situ ada seorang yang bernama Aryama yang memegang kuasa di situ. Jadi kalau kita mengaturkan persad contohnya ya, jadi seperti itu mereka akan mendapatkan makanan. Kalau tidak mereka akan berpuasa dan menderita. Bahkan dalam Garuda Purana di situ dijelaskan bahwa satu-satunya kenikmatan yang orang bisa dapatkan di neraka yaitu ketika mereka makan. Jadi kalau di neraka ya orang itu akan disiksa. Tapi ada kenikmatan sedikit yaitu ketika mereka makan. Nah, ini tergantung juga kalau sanak keluarganya seperti anaknya atau cucunya mengaturkan pindah atau serada, jadi mereka akan mendapatkan makanan. Tapi kalau mereka tidak melakukan upacara serada ini, maka mereka akan berpuasa seterusnya. Hanya disiksa saja dan tidak mendapatkan kesempatan untuk menikmati. Sloka 42. Akibat perbuatan jahat para penghancur tradisi keluarga yang menyebabkan lahirnya anak-anak yang tidak diinginkan, segala jenis program masyarakat dan kegiatan demi kesejahteraan keluarga akan binasa. 43. Oh Krishna, pemelihara rakyat, saya sudah mendengar menurut garis perguruan bahwa orang yang membinasakan tradisi-tradisi keluarga selalu tinggal di neraka. Ya, jadi ini adalah perbuatan yang berdosa karena kita tidak melakukan swadharma kita.
kita tidak melakukan swadharma kita. Makanya itu disebut dengan perbuatan yang berdosa, dalam kategori perbuatan yang berdosa. Seperti halnya Sri Chaitanya Mahaprabhu ketika Jagannath Mishra sudah meninggal. Jadi beliau pergi ke Gaya untuk melakukan upacara srada ini, srada kriya untuk Jagannath Mishra. Prabhupada menjelaskan dalam sloka 43, Arjuna mendasarkan argumentasinya bukan pada pengalaman pribadi, melainkan pada apa yang telah didengarnya dari penguasa. Itulah cara menerima pengetahuan yang sejati. Jadi kita bisa lihat di sini ya, Arjuna mengatakan, saya sudah mendengar menurut garis perguruan bahwa orang yang membinasakan tradisi keluarga selalu tinggal di neraka. Jadi Arjuna memberikan alasan yang keempat di sini untuk tidak bertempur. Jadi dari sloka 37 tadi sudah kita melihat. Jadi alasannya yaitu hancurnya dinasti keluarga. Jadi saya rangkum di sini ya. Jadi 37, 38, 39 Arjuna berargumentasi kehancuran dinasti. Nah, apa akibat dari hancurnya dinasti ini? Jadi keluarga menjadi terlibat dalam adharma. Dan sloka 40, akibat dari tindakan adharma ini wanita akan ternodai. Dan ketika wanita ternodai, warna sangkara bermunculan. Atau istilahnya anak haram. Anak haram ini akan bermunculan. Ini namanya warna sangkara, anak yang tidak diinginkan karena terlahir dari hubungan yang tidak sah. Nah, setelah warna sangkara bermunculan, sloka 41 mengatakan tradisi keluarga terhenti dan setelah itu kegiatan kesejahteraan keluarga hancur dan akhirnya 43 ke neraka. Jadi alasan Arjuna yang keempat yaitu kehancuran dinasti. Kehancuran dinasti. Jadi ini 4 alasan Arjuna untuk tidak bertempur yang bisa kita lihat di dalam bab 1 dan nanti kita akan menemukan alasan yang kelima di awal dari bab 2. Ya. Jadi di sini ada ini sebenarnya kutipan yang saya ambil dari edisi pertama Bhagavad Gita yang dicetak di Macmillan. Kalau Prabu masih ingat di awal ketika kita memulai sesi ini di kata pengantar, jadi saya menceritakan bagaimana Srila Prabhupada pertama kali mencetak edisi Bhagavad Gita. Nah, ini adalah edisi itu. Bhagavad Gita yang kita miliki adalah Bhagavad Gita yang sekarang ini, Bhagavad Gita yang sudah diedit oleh BBT. Ya. Jadi Prabhupada mengatakan, Lembaga Sanatana Dharma atau Warnasrama Dharma dirancang untuk memungkinkan manusia mencapai keselamatan tertinggi. Oleh karena itu, pembobolan tradisi Sanatana Dharma oleh para pemimpin masyarakat yang tidak bertanggung jawab membawa kekacauan dalam masyarakat itu. Dan akibatnya, orang-orang melupakan tujuan hidup, yaitu Wisnu, Tuhan. Pemimpin seperti itu disebut buta. Dan orang yang dipimpin oleh pemimpin yang seperti itu pasti akan dibawa ke dalam kehancuran. Andha ya tandair upani yamanam. Andha artinya lubang yang gelap, sumur yang gelap. Andha atau kegelapan. Andha ya tandair upani yamanam. Jadi pemimpin di zaman modern ini adalah pemimpin yang buta. Srila Prabhupada menjelaskan di sini karena mereka tidak tahu tujuan hidup yang tertinggi. Tujuan hidup yang tertinggi yaitu Sri Krishna. Tapi pemimpinnya sudah buta, sekarang masyarakatnya juga buta. Jadi orang buta dipimpin oleh orang buta. Nah, jadi orang buta memegang tangan orang buta yang lain. Jadi kalau pemimpinnya jatuh, ya masyarakatnya juga jatuh. Sama-sama jatuh, jadi seperti itu. Karena kalau kita lihat pemimpin kita, jadi di zaman yang modern ini mereka hanya mengutamakan tentang sebenarnya mereka bersifat egois sebenarnya. Tidak begitu mengutamakan masyarakat sebenarnya. Mereka hanya mengutamakan diri mereka sendiri. Jadi kita melihat dalam skanda 4 ya. Di dalam skanda 4 Dhruva Maharaj melakukan pertapaan untuk memuaskan Wisnu. Dan ketika Sri Wisnu merasa puas, jadi sekarang Sri Wisnu tidak hanya memberikan
kerajaan kepada Dhruva Maharaj. Tapi Sri Wisnu memberikan planet untuk Dhruva Maharaj. Dan tidak hanya itu, jadi Dhruva Maharaj diberkati oleh Wisnu bahwa Dhruva Maharaj akan menjadi seorang kaisar, seorang raja yang besar yang menguasai dunia ini selama 36.000 tahun. 36.000 tahun para dewa. Bukan kalkulasi dunia ini, tetapi kalkulasi para dewa selama 36.000 tahun. Dan apa yang terjadi dengan Dhruva Maharaj? Dhruva Maharaj merasa begitu menyesal. Karena 36.000 tahun para dewa itu adalah kurun waktu yang lama. Dan saya harus menekam di sini, di planet, di alam material ini selama itu, sebelum saya bisa bertemu dengan Sri Wisnu kembali. Tapi pemimpin kita, pemimpin kebanyakan di zaman modern ini, jadi untuk mendapatkan kepemimpinan selama 5 tahun. Jadi mereka melakukan kampanye yang besar-besaran supaya mendapatkan jabatan sebagai presiden, contohnya hanya 5 tahun saja. Dan ingin berkuasa selama 5 tahun, mereka berkorban begitu banyak sekali. Tetapi Dhruva Maharaj diberikan kesempatan menjadi seorang kaisar, bukan hanya seorang presiden, tapi kaisar. Seluruh alam semesta ini dikuasai oleh Dhruva Maharaj. Ya. Jadi selama 36.000 tahun para dewa, beliau menyesal. Sementara kebalikannya kita bisa melihat di sini pemimpin-pemimpin kita, jadi para politikus menginginkan kekuasaan selama 5 tahun dan mengorbankan banyak sekali sebenarnya. Jadi kalau logikanya kita berpikir mengapa mereka bersedia mengorbankan banyak sekali uang untuk kampanye, untuk ini dan itu. Kalau kita bandingkan gaji mereka tidak akan mampu sebenarnya menutup biaya kampanye yang mereka keluarkan. Jadi ada istilahnya udang di balik batu di sini. Karena mereka akan mendapatkan kesempatan untuk mengembalikan uang mereka. Jadi tujuan mereka, fokus utama mereka yaitu mendapatkan uang, bukan untuk kesejahteraan para masyarakat. Jadi Rishabhadev Maharaj menjelaskan dalam skanda 5, beliau menjelaskan Guru nasyashat swajano nasyashat pita nasyashat janani nasyashat daiwam natasya napatis casyashan namo cayetya samupeitam mrityum. Ini adalah tugas dari seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan hanya raja saja, tapi guru. Seorang guru juga adalah pemimpin. Guru nasyashat swajano, seorang pemimpin, raja nasyashat, pita nasyashat, ayah juga seorang pemimpin. Khususnya karena banyak di sini kita adalah grihasta, saya juga seorang grihasta. Jadi pita nasyashat, pita artinya ayah, janani artinya ibu, ibu juga pemimpin untuk anak-anaknya. Ayah adalah pemimpin dari sebuah keluarga, ibu adalah pemimpin dari untuk anak-anaknya. Janani nasyashat, daiwam natatsyan napatis casasyan namo cayet ya samupeitam mrityum. Jadi kita harusnya tidak menjadi guru, ayah, ibu, atau seorang raja sekalipun kalau kita tidak bisa menyelamatkan siapa yang berlindung kepada kita dari kelahiran dan kematian. Namo cayetya samupetya mrityum. Kalau kita tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang berlindung, orang-orang yang berada di bawah naungan kita untuk mencapai pembebasan, jadi kita hendaknya tidak mengambil posisi sebagai seorang pemimpin. Itu yang dikatakan oleh Rishabhadev Maharaj, skanda 5 bab 5. Kita bisa pelajari di situ, Srimad Bhagavatam. Jadi seorang ayah, menjadi seorang ayah itu sebenarnya bukan tugas yang gampang. Karena tujuan hidup seorang ayah itu yaitu untuk menyelamatkan istri dan anak-anaknya dari perputaran kelahiran dan kematian. Namo cayetya samupetya mrityum. Kalau kita gagal memberikan mereka pembebasan, jadi kita adalah seorang ayah yang gagal kalau kita tidak bisa membantu mereka mencapai pembebasan. Makanya menjadi seorang ayah itu sebenarnya tugas yang berat.
Berat sekali. Seorang ibu juga seperti itu. Berat. Ya. 43. Sloka 44. Aduh, alangkah anehnya bahwa kita sedang bersiap-siap untuk melakukan kegiatan yang berdosa, didorong oleh keinginan untuk menikmati kesenangan kerajaan. Kita sudah bertekad membunuh sanak keluarga sendiri. Prabhupada menjelaskan, didorong oleh motif-motif yang mementingkan diri sendiri. Barangkali seseorang cenderung melakukan perbuatan yang berdosa seperti membunuh saudara, ayah, atau ibu sendiri. Ada banyak contoh perbuatan seperti itu dalam sejarah dunia. Jadi Prabhupada menjelaskan, ada banyak contoh perbuatan seperti itu dalam sejarah dunia. Untuk memuaskan hawa nafsu atau motif-motif mementingkan diri sendiri. Jadi orang itu rela membunuh sanak keluarganya. Contoh seperti Hiranyakasipu, contohnya ya, rela membunuh anaknya karena anaknya ini adalah seorang penyembah. Jadi Hiranyakasipu tidak mau anaknya menjadi penyembah Wisnu. Jadi rela dia membunuh. Dan kalau kita pelajari Srimad Bhagavatam skanda 6, ya ketika Kasyapa Muni dibujuk oleh istrinya, yaitu Aditi, bukan Aditi, tapi Diti, dibujuk oleh Diti untuk melakukan hubungan badan untuk mendapatkan anak. Ya, pada saat itu beliau sedang melakukan upacara yagya dan Diti datang. Sebenarnya beliau memiliki dua istri, Aditi dan Diti. Jadi Aditi adalah ibu dari para dewa dan Diti adalah ibu dari para raksasa. Tetapi karena raksasa sudah dibunuh oleh Wisnu, seperti Hiranyakasipu dan Hiranyaksa sudah terbunuh pada saat itu. Jadi sekarang Diti tidak memiliki anak. Jadi beliau datang dan mencoba menggoda Kasyapa Muni. Tapi Kasyapa Muni mengatakan ini waktu yang tidak tepat untuk melakukan hubungan badan karena pada saat itu sedang Sandiakala. Jadi di jam itu sebenarnya Sandiakala adalah jam yang waktu ketika Dewa Siwa dan pengikutnya sedang berkeliling. Jadi tidak dianjurkan untuk melakukan hubungan badan pada waktu itu karena benih yang akan masuk ke rahim ibu itu sebenarnya roh-roh yang seperti hantu pengikut Dewa Siwa ketika Sandiakala. Makanya Sandiakala kita dianjurkan untuk melakukan Sandia Arati untuk menetralisir roh-roh yang jahat. Jadi seperti itu. Bukan menetralisir roh-roh yang jahat, tapi menetralisir pengaruh dari roh-roh yang jahat. Nah, pada saat itu karena Kasyapa imannya tidak begitu kuat, akhirnya Kasyapa Muni tergoda dan akhirnya mereka melakukan hubungan di waktu yang salah sebenarnya, ya, dengan Diti. Dan ketika Diti sudah hamil, sebenarnya Diti mengatakan kepada Kasyapa, saya menginginkan anak yang bisa membunuh Indra. Jadi Diti memohon kepada Kasyapa supaya dikaruniai anak yang bisa membunuh keponakannya sendiri, yaitu Indra. Jadi Aditi dan Diti sebenarnya mereka bersaudara. Dan dua saudara ini memiliki suami yang sama. Jadi pada saat itulah Kasyapa Muni mengatakan, Sarat Padmot Sawam Waktram Wacas Casrawanam Hitam Hridayam Ksuradaravam Strinam Ko Veda Chestitam. Jadi Kasyapa Muni mengatakan, wanita itu dia jangan di sloka ini tidak ditujukan, tidak dianjurkan untuk diucapkan di depan seorang wanita. Jadi Kasyapa Muni mengatakan, Sarat Padmot Sawam Waktram. Jadi wanita itu wajahnya secantik bunga padma yang mekar di musim gugur. Sarat Padmot Sawam Waktram. Wacasca Srawanam Ritam. Dan kata-kata dari wanita itu begitu enak sekali dinikmati oleh telinga.
Hridayam Ksuradhara, tetapi hati seorang wanita itu setajam silet. Hridayam Ksuradhara dan Hridayam Ksuradhara dan Strinam ko veda chestitam. Dalam hal ini siapa yang bisa mengerti seorang wanita? Jadi Kasyapa Muni menyesal sekarang sudah melakukan hubungan dengan istrinya hamil, dan istrinya mengatakan saya menginginkan seorang anak yang bisa membunuh Indra. Karena Diti memiliki dendam kepada Indra karena Hiranyaksa dan Hiranyakasipu dibunuh oleh Wisnu atas permintaan Indra. Jadi seperti itu. Nahi kaschit priyastrinam. Nahi kaschit priyastrinam. Anjasa swasisat manam patim potram berataram wa genantiarte gatayanti cang. Kasyapa Muni melanjutkan. Nahi kaschit priyastrinam. Sebenarnya bagi seorang wanita itu tidak ada yang disayangi. Nahi kaschit priyastrinam. Anjasa swasisat atmanam. Untuk memenuhi motif-motif kepentingan diri mereka sendiri. Patim Potram Beratharamwa. Jadi mereka bersedia membunuh suaminya sendiri, Patim, Potram, anak-anaknya sendiri, Beratharam, saudaranya sendiri pun akan dibunuh untuk memenuhi motif-motif yang mereka miliki. Jadi tentu saja sloka ini tidak dianjurkan untuk diucapkan di depan para mataji. Nanti mereka tersinggung. Ini adalah emosi yang diluapkan oleh Kasyapa Muni pada saat itu. Jadi intinya di sini yaitu orang-orang yang didorong oleh motif-motif untuk yang mementingkan dirinya sendiri, mereka bisa saja membunuh sanak keluarga mereka sendiri untuk mencapai goal yang mereka inginkan, seperti Duryodhana di sini. Duryodhana berambisi sekali untuk membunuh para Pandawa supaya dia yang berkuasa sendiri di situ. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah poin yang saya ingin buat. Oke. 45. Lebih baik bagi saya kalau para putra Dhritarashtra yang membawa senjata di tangan membunuh saya yang tidak membawa senjata dan tidak melawan di medan perang. Penjelasan sudah menjadi adat menurut prinsip-prinsip para ksatria bahwa musuh yang tidak membawa senjata dan tidak bersedia bertempur hendaknya jangan diserang. Akan tetapi Arjuna mengambil keputusan bahwa kalaupun ia diserang oleh musuh dalam keadaan yang sulit seperti itu, dia tidak akan memberi perlawanan. Bentar, saya mau switch. Nah, listriknya sudah nyala. Ya, jadi dalam prinsip peperangan, jadi seseorang itu tidak dianjurkan menyerang orang yang tidak bersenjata. Jadi ini menyalahi aturan perang sebenarnya. Tapi kalau kita lihat sekarang, jadi apa yang terjadi dalam peperangan? Jadi orang itu perangnya hanya lewat jarak jauh saja, bahkan mengamati musuh pun pakai drone, Zzz, kamera pengintai, dan langsung meluncurkan bom atom seperti itu, atau meluncurkan rudal. Tapi kalau seorang ksatria yang sejati sebenarnya dia langsung pergi ke medan perang, langsung berhadapan satu lawan satu, oke, silakan. Tapi sekarang kita bahkan pemimpin, seorang pemimpin kebanyakan di negara-negara besar seperti Amerika atau Rusia, mereka bersembunyi dan yang bertempur hanya prajuritnya saja. Jadi itu bukan ksatria. Ksatria yang sebenarnya ksatria itu maju di barisan paling depan memimpin para pasukannya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah kode etik dalam peperangan. Kalau ada orang yang tidak bersenjata, jadi tidak boleh dibunuh sebenarnya. Makanya di dalam Ramayana kita bisa melihat sebelum Sri Ram menyerang Lanka. Jadi di situ sebenarnya Anggada datang menemui Rawana. Anggada datang menemui Rawana dan menyarankan kepada Rawana, kamu akan mati dibunuh oleh Sri Ram. Seharusnya sekarang kamu tinggalkan keinginan kamu untuk menikmati Sita. Pergi ke hadapan Sri Ram, lakukan sembah sujud, maka Sri Ram akan mengampuni kamu. Dan Sri Ram memang bersedia. Kalau memang Rawana datang dan mengaturkan sembah sujud, oke, saya akan maafkan, walaupun dia sudah menculik istri saya.
Tapi Rawana menolak. Akhirnya dibunuh oleh Sri Ram. Jadi Sri Ram adalah seorang ksatria yang memegang teguh prinsip-prinsip keksatриaan. Jadi seperti halnya Wibisana. Jadi Wibisana, walaupun Wibisana merupakan saudara dari Rawana, jadi karena Wibisana menyerahkan diri kepada Sri Ram, oke, Sri Ram menerima. Sebenarnya di situ Laksmana, Hanuman, dan para kera yang lainnya sudah protes kepada Sri Ram bahwa kita harus hati-hati dengan Wibisana karena bisa saja dia menjadi mata-mata. Tapi Sri Ram mengatakan dia datang ke sini tanpa senjata, jadi saya tidak bisa membunuh dia. Jadi itu adalah kode etik kesatriaan. Oke, ini adalah sloka yang terakhir, 46. Sanjaya berkata, setelah berkata demikian di medan perang, Arjuna meletakkan busur dan anak panahnya, lalu duduk dalam kereta. Pikiran Arjuna tergugah oleh rasa sedih. Pada waktu Arjuna sedang meninjau keadaan musuhnya, dia berdiri dalam kereta. Tetapi Arjuna sangat tergugah oleh rasa sedih sehingga dia duduk lagi. Lalu meletakkan busur dan panahnya. Orang yang baik hati dan lemah lembut seperti itu, dalam bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, memenuhi syarat untuk menerima pengetahuan tentang dirinya. Ya. Ini adalah kutipan kelas dari Srila Prabhupada. Oleh karena itu, pertempuran ini diatur sehingga semua bajingan dan iblis akan datang ke sana dan akan dibunuh di satu tempat. Dan orang yang tepat, Maharaj Yudhishthira, akan dilantik di singgasana. Itu rencananya. Orang yang tepat, Krishna ingin wakilnya memerintah. Raja berarti wakil Tuhan. Ya, jadi terkadang kita berpikir mengapa Sri Krishna begitu bersikeras memaksa Arjuna untuk bertempur? Ya karena ini alasannya. Karena dunia ini harus dipimpin oleh seorang raja rishi seperti Maharaja Yudhishthira, seorang raja tetapi memiliki watak seperti rishi, orang suci. Jadi semua ini adalah rencana Sri Krishna. Kalau kita melihat sekilas saja, kita bisa menyalahkan Sri Krishna. Kenapa Sri Krishna memaksa Arjuna untuk bertempur? Tapi di balik semua itu sebenarnya Sri Krishna ingin mengumpulkan semua orang-orang yang jahat, para raksasa, untuk berkumpul di Kurukshetra. Kalau kita melihat lagi, kita flashback ya ke cerita di mana Jarasandha mencoba untuk menyerang Sri Krishna. Jadi selama 18 kali Krishna diserang. Dan selama itu juga semua anak buah Jarasandha dibunuh kecuali Jarasandha sendiri. Karena Krishna menginginkan, karena Krishna sudah tahu Jarasandha akan dibebaskan dan mencari raksasa yang lain dan menyerang Sri Krishna, mereka akan dibunuh dan Jarasandha sendiri akan dibebaskan. Jadi lari lagi, bawa semua raksasa lain lagi. Jadi seperti itu. Dan ini terjadi berkali-kali. Akhirnya Krishna memutuskan, daripada kita melakukan pertempuran banyak sekali, berkali-kali, lebih baik kita lakukan di satu tempat, di Kurukshetra, dalam jumlah yang besar. Jadi semua raksasa berkumpul dan bisa dibunuh oleh Sri Krishna sekaligus. Kita sudah hampir 1,5 jam. Kita memiliki waktu 9 menit dari sekarang, 8 menit. Kalau ada komentar atau pertanyaan, silakan mengenai bab 1 Bhagavad Gita. Jadi ada 4 alasan yang sudah kita temukan. Jadi alasan yang pertama, siapa yang ingat? Kedua, ketiga, keempat. Ya, silakan Prabu Thakur. Prabu Thakur Haridas. Ya, Prabu Satwata di sini mengatakan merasa kasihan. Terus yang kedua, setelah merasa kasihan, yang sloka berapa tuh?
Jadi 28, sloka 28, Arjuna merasa kasihan. Terus alasan yang kedua, Prabu Sucaru. Alasan kedua, tidak ada kebahagiaan. Ya, kebahagiaan. Dan yang ketiga, Ya, takut akan reaksi dosa. ya, dosa. Dan yang terakhir, Akhir itu membinasakan tradisi keluarga. ya. Jadi besok kita akan lihat lagi satu di awal dari bab 2 dan kita coba besok sampai sloka 30. Ya, lumayan banyak karena dari sloka 8 sampai 30. 8 ya? 8 sampai 30 membahas topik yang sama mengenai Atma Tattwa Gyan. Makanya saya gabungkan jadi satu ya. Mungkin kelihatannya banyak sekali tapi tidak apa-apa. Lebih banyak membaca lebih bagus, lebih cepat selesai. Nah. Oke. Apa ada pertanyaan atau komentar sebelum kita tutup kelas hari ini? Biasanya Prabu Sadbuja bertanya ini. Tumben hari ini beliau kalem. Prabu Giri, silakan. Haribol Prabu Wisnu. Tadi Prabu ingat. Haribol Prabu. Dengan terbunuhnya orang tua akibat perang, maka tidak ada tidak ada akan mengaturkan pindah atau sadakriya. Dan para roh kita di Tirtara Loka tidak bisa tidak makan. Pertanyaannya, apakah sadakriya itu sering dilakukan berkali-kali atau sekali? Selama ini kan kita kebiasaan kan begitu orang meninggal setelah sekian hari baru kita melakukan sadakriya. Sudah itu enggak lagi melakukan sadakriya. Jadi pertanyaannya, apakah sadakriya itu atau pindah itu dilakukan berkali-kali? Gitu, Bro. Terima kasih, Bro. Ya. Jadi serada kriya ini biasanya dilakukan setiap tahun. Setiap tahun. Ya, setahun sekali. Oh. Tapi ada pernah orang yang bertanya kepada Maharaj Bhakti Ragawa, bagaimana dengan kita penyembah? Seperti sloka yang dikutip oleh Srila Prabhupada, Dewarsi Bhutapta Nrinam Petrinam itu. Jadi kita penyembah, apa masih juga kita diwajibkan untuk melakukan upacara serada? Jadi Maharaj memberikan jawaban bahwa ya bagi kita, karena tidak semua dari kita terlahir di keluarga penyembah dan orang tua kita merupakan penyembah. Jadi bagus untuk kita mempersembahkan upacara serada kriya ini karena yang kita persembahkan yaitu persad. Jadi dengan mempersembahkan persad ini leluhur kita mendapatkan persad dan bisa saja mereka akan dipromosikan dan terlahir menjadi seorang penyembah nantinya. Jadi kalau kita yang menjadi titik perhatian ya karena kita penyembah, oke-oke saja. Kita sebenarnya tidak diikat oleh aturan itu, tapi untuk memberikan kesejahteraan kepada arwah dari leluhur kita memberikan persad, ya kita tetap lakukan itu. Dan ini biasanya dilakukan setiap tahun sekali, 1 tahun sekali upacara serada ini. Ya. Masih, Bro. Oke, ada yang lain? Kalau tidak, saya akan uput dengan para mesanti. Prabu Dara Rupa, Hare Krishna. Prabu, tadi Prabu kan mengatakan ketika ayah dari Sri Chaitanya Mahaprabhu Jagannath Mishra berpulang, Sri Chaitanya Mahaprabhu kan juga membuatkan serada untuk ayahnya. Betul. Gimana ini Prabu? Tolong dijelaskan. Sementara kan Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah seorang
penyembah agung sekaligus beliau adalah pribadian Tuhan. Tolong dijelaskan Prabu sedikit. Ya, Suksmo. Hare Krishna. Apa itu slokanya dalam Bhagavad Gita? Apapun yang dilakukan oleh orang yang besar akan diikuti oleh orang banyak. Apa itu slokanya? Ya, bukan ya. Yad acarati srestas tata dewe taro janaha sayat pramanam kurute lokastadanu wartate. Ya, sorry ya, otak saya lama sekali loadingnya. Jadi, ya dia acarat artinya memberikan contoh. Jadi, apa yang dilakukan oleh orang yang besar, terutama seorang pemimpin, pasti akan diikuti oleh masyarakatnya. Kebanyakan mentalitas kita kan biasanya kalau orang tua menyuruh anaknya ya jangan ngerokok, tapi kalau dia ngerokok pasti anak itu akan mengatakan, loh papa aja ngerokok kok saya nggak boleh ngerokok. Jadi seperti itu. Jadi ini namanya ya dia acarya. Prabhupada menjelaskan kata acarya itu berarti mengajarkan melalui contoh. Nah, Sri Chaitanya Mahaprabhu, apalagi beliau Sri Chaitanya Mahaprabhu ini adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Jadi beliau memberikan contoh kepada semua kita bahwa kita juga perlu melakukan upacara serada ini karena ini adalah tradisi yang kekal sebenarnya. Ini adalah tradisi kebudayaan Weda. Jadi harus diikuti. Ini namanya warna asrama. Makanya Prabhupada menjelaskan, oke, di Kali Yuga ini pengucapan Mahamantra Hare Krishna sudah cukup untuk membebaskan kita semua. Tetapi tujuan kita mengikuti budaya warna asrama ini untuk membantu kita supaya menjadi orang yang berada dalam tingkatan yang satwam. Jadi warna asrama ini seperti istilahnya batu loncatan yang bisa membawa kita ke tingkatan yang satwam. Dan dari satwam akan lebih gampang untuk menjadi orang yang wisuda satwam, melampaui ketiga sifat alam material. Dan pada saat itu sebenarnya Sri Chaitanya Mahaprabhu belum menjadi penyembah. Oke. Belum beliau menjadi penyembah. Beliau hanya dikenal sebagai Nimai Pandit, orang yang begitu terpelajar dalam grammar Sanskerta dan dalam perdebatan. Bahkan seorang Pandit Digwijay Pandit yang tidak pernah terkalahkan yang bernama Kesawa Kashmir dikalahkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu ketika beliau berumur 11 tahun. Ketika beliau berumur 11 tahun, beliau sudah menguasai semua grammar dalam Sanskerta dan juga menguasai ilmu filsafat, astrologi, matematika, semua dikuasai oleh beliau ketika beliau masih kecil, 11 tahun, dan mengalahkan seorang yang paling terpelajar di India pada saat itu yang bernama Kesawa Kashmir. Nah, pada saat Jagannath Mishra berpulang, jadi pada saat itu beliau belum menjadi penyembah. Belum menjadi penyembah. Itu dijelaskan dalam Chaitanya Charitamrita. Jadi setelah beliau pergi ke Gaya, beliau bertemu dengan Iswara Puri. Nah, di situ baru beliau sebenarnya tergugah hatinya ketika mendengarkan Iswara Puri melakukan kirtan dan beliau ingin mengambil diksa dari Iswara Puri. Ketika beliau didiksa oleh Iswara Puri, saat itu langsung beliau mendapatkan Harinam. Nama Sri Krishna diberikan pada Sri Chaitanya Mahaprabhu oleh Iswara Puri. Kiba mantra dilo goshai, kiba tara bolo, japite mantra korela pagal. Japite mantra korela pagal. Jadi Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, mantra apa yang Anda berikan kepada saya ini? Japite mantra korela pagal. Ketika saya mengucapkan mantra ini, yaitu Hare Krishna mantra ini, saya menjadi orang gila. Pagal artinya gila. Jadi sebelum Sri Chaitanya Mahaprabhu pergi ke Gaya, orang-orang di Nawadwip ini sebenarnya begitu mengagumi Sri Chaitanya Mahaprabhu dan di satu sisi mereka juga menyesali mengapa Nimai ini tidak menjadi penyembah. Kalau saja dia adalah seorang penyembah, maka hidupnya pasti sempurna.
Jadi orang-orang di Nawadwip ini mereka mengagumi Sri Chaitanya Mahaprabhu karena beliau begitu tampan, wajah beliau bersinar, beliau begitu terpelajar. Tapi ada satu yang kurang, beliau bukan penyembah Sri Krishna pada saat itu. Pada saat itu. Makanya orang-orang di Nawadwip menyesali semua ini. Tapi ketika beliau pulang dari Gaya, langsung Sri Chaitanya Mahaprabhu mengadakan kirtan dan orang-orang terheran. Oh, dia sekarang berubah sudah menjadi seorang Vaishnava. Karena dijelaskan oleh Brindavan Das Thakur dalam Chaitanya Bhagavat, sebelum pertemuan beliau di Gaya dengan Iswara Puri, jadi jauh sebelum itu Iswara Puri bersama 10 orang sannyasi berkunjung ke Nawadwip dan diundang oleh Sachi Mata, oleh ibunya Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk melayani prasad di rumah Jagannath Mishra. Jadi dengan melakukan pelayanan. Jadi pada saat itu Nimai melakukan pelayanan secara tidak langsung, melayani Iswara Puri dan semua murid beliau, 10 orang sannyasi juga. Dan ketika beliau bertemu di situ, di Gaya, langsung beliau ingat, oh sebenarnya kita sudah bertemu di rumah saya. Dan akhirnya beliau didiksa. Tentu saja kita melihat bahwa Nimai pada saat kecil beliau memuja sebenarnya Wisnu, Narayan, karena Jagannath Mishra karena Jagannath Mishra adalah seorang penyembah, jadi otomatis beliau juga penyembah, tetapi belum seintens yang sekarang setelah beliau pulang dari Gaya. Belum beliau memprakasai gerakan Harinam Sankirtan. Beliau hanya ya seperti disuruh sembahyang oleh ayahnya, ya beliau sembahyang, tapi tidak begitu mendalami kegiatan bakti. Beliau hanya tertarik dengan belajar. Jadi ketika Wiswarupa mengambil sannyas, langsung pada saat itu Jagannath Mishra menghentikan Nimai untuk belajar. Karena Jagannath Mishra takut kalau anak ini menjadi orang yang terpelajar dalam bakti sastra, dia juga akan jadi seorang sannyas. Lalu kita hidup dengan siapa? Keterikatan orang tua kepada anaknya. Tentu saja bagi kalian yang brahmacari di sini tidak mengerti akan hal itu. Kita yang grihasta yang mengetahui ikatan kita terhadap anak kita. Jadi seperti itu Prabu Sundar untuk memberikan contoh yad-yad acara tisrestas. Oke. Yang lain, ini adalah pertanyaan terakhir ya. Kita sudah lewat jam ini. Apa benar terowongan yang dibuat untuk menyelamatkan Pandawa masih ada sampai sekarang, Prabu? Yang boleh perang laki-laki. Apa Sri Kandi itu laki-laki, Prabu? Ada 2 pertanyaan ini. Apa benar terowongan itu masih ada? Saya sendiri belum pernah melihat apa terowongan itu masih ada. Ya sebenarnya banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang di-preserve, dilindungi. Ya mungkin saja masih ada karena saya sendiri belum pernah ke Kurukshetra. Saya hampir ke Kurukshetra pada tahun 2018. Saya pergi ke Chandigarh namanya. Chandigarh, di situ saya diundang untuk Janmastami dan diundang sebenarnya untuk ke Kurukshetra, berkunjung ke situ. Cuman karena waktu saya mepet pada saat itu langsung saya balik ke Mayapur. Jadi saya tidak tahu, tapi mungkin saja masih ada di situ. Dan yang kedua, yang boleh perang laki-laki. Apa Sri Kandi itu laki-laki, Prabu? Sri Kandi ini adalah seorang wanita yang berpakaian seperti laki-laki. Jadi Sri Kandi itu lahir sebagai seorang wanita, tetapi jenis kelaminnya dirahasiakan oleh ayahnya. Karena Sri Kandi juga bisa kita katakan seperti cewek yang tomboy gitu ya, cewek yang tomboy. Dan memang sudah ditakdirkan Sri Kandi akan membunuh Bhisma karena beliau adalah inkarnasi dari Amba. Jadi Amba bersumpah akan membunuh Bhisma. Jadi yang boleh perang kan laki-laki, ya. Tapi pada saat itu Sri Kandi kelihatan seperti laki-laki, ya, boleh. Oke, saya rasa demikian.
Kita akan berjumpa besok. Silakan Prabu-Prabu semuanya dibaca bab 2, sloka 1 sampai sloka 30. Hare Krishna. Pancakalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.